kami di dalam kelas juga selalu menyampaikan ini, bahwa orientasi kita bagaimana kita menghijaukan provinsi kita yang tergolong kering ini. Tribuners, ada bersama kita siang ini Ketua Jurusan Kehutanan Politani Negeri Kupang, Bapak Fabianus Ranta. Selamat siang. Selamat siang, Bu. Pak Fabianus, apa kabar? Baik? Baik, Bu. Siang ini kita tetap harus jaga jarak sepertinya. Ya, sudah pasti. Ikuti protokol kesehatan, masker juga tentu. Ya. Pak, kita sapanya kakak saja ya. Boleh. Kak Fabianus, ngomong-ngomong soal jurusan kehutanan di Politani Negeri Kupang. Ini salah satu jurusan yang ada di Politani kan? Ya. Sudah sejak berapa lama sih? Kalau jurusan kehutanan sendiri itu dibentuk tahun 2017 bulan September, bersamaan dengan terbentuknya satu program studi baru Diploma 4 Pengelolaan Hutan. Sedangkan kehutanan sendiri, program studi kehutanan sendiri itu berdiri sejak 2005. Yang program studi D3 itu Manajemen Sumber Daya Hutan. Jadi kurang lebih sudah 15 tahun yang D3, dan yang D4 ini baru angkatan pertama baru selesai PKL kemarin, dan selanjutnya semester genap nanti akan lanjut ke tugas akhir, ke skripsi atau penelitian. Berarti kita di jurusan kehutanan ini hanya ada 2 prodi ya, program studi ya? Iya, betul. Itu program studi apa saja, bisa dijelaskan? Program studi yang pertama itu Diploma 3 Manajemen Sumber Daya Hutan, itu yang tadi berdiri tahun 2005. Kemudian program studi yang kedua itu D4 Pengelolaan Hutan, itu berdiri tahun 2017 bersama dengan jurusan kehutanan tadi. Itu kan berarti sudah sekitar 15 tahun ya jurusan kehutanan ini. Kak Fabianus, untuk jurusan kehutanan punya kita punya berapa dosen? Dosen sendiri yang sekarang masih aktif itu 18 orang? Iya, 18 Kualifikasinya? orang. Kualifikasi yang S3 baru 1 orang, itu pun baru selesai 2020 kemarin, 2019. Kemudian yang 3 lagi sedang melakukan pendidikan S3, sudah bulan Januari ini 2 orang sudah pulang, berarti tinggal 1 saja yang masih, dan dia baru 3 tahun berjalan. Sisanya S2. S1 kita masih punya? Tidak ada ya. Karena ini terkait dengan undang-undang tentang guru dan dosen, bahwa kita kualifikasi minimal itu S2. Gitu ya. Kemudian mahasiswa yang aktif kita sampai dengan tahun ini 2020 ini berapa banyak? 2020 saat ini 494. 494. Iya, 494. Itu terdiri dari program studi MSDH-nya 244 dan program studi pengelolaan hutannya 203. Jumlahnya agak imbang kan ya, 200-an lah. 240 ya, 240 yang PH ya. Minatnya bagaimana untuk kedua prodi ini? Kalau minat yang cenderung meningkat itu yang D4. Jadi, iya. Sedangkan yang D3 saya juga kurang tahu apakah ke pengaruh 2019 ini, 2020 ini pengaruh COVID atau seperti apa. Yang jelas biasanya kita peminatnya biasa sampai 200-an, kali ini kita hanya kuota kita 60, yang saat ini mahasiswa yang registrasi hanya 51 saja. Hanya 51 untuk yang tadi D3 ya? D3. Tapi D4? Kalau D4 itu yang kita batasi kemarin. Peminatnya masih banyak, tetapi kita sesuai dengan kuota kita sebenarnya terima 90, tetapi kenyataannya 111. Karena apa? Kita juga menerima yang namanya program alih jenjang, itu jadi 111 orang. 111. Ini dengan dibanding dengan kondisi mahasiswa kita yang 494 ya, dengan dosen yang hanya 18 ini, kalau hitung-hitungan matematisnya ideal tidak?
Sebenarnya tidak sebenarnya, itu di luar dari rasio dosen dan mahasiswa. Karena untuk mengatasi itu biasanya kita menggunakan dosen luar biasa. Dosen luar biasa. Dosen luar biasa itu ada yang memang freelance, itu 2 orang memang yang forsir membantu kita. Artinya belum ada ikatan kerja di mana-mana. Kemudian ada yang dari UPT Kementerian ataupun UPT Dinas Kehutanan. Jadi atau dari Dinas Kehutanan itu yang banyak membantu kita. Dan yang saya sebut 18 itu tadi itu adalah dosen home base di jurusan kehutanan. Ya, sedangkan dari dosen lain itu ada dari misalnya dosen kimia itu kita pakai atau kita minta teman yang dari jurusan lain yang ada di Politeknik, dari jurusan TBH, atau ada mata kuliah lain yang terkait yang juga kompetensi dosennya bisa masuk di dalam mata kuliah yang di kehutanan. Misalnya ada kompetensi dosen yang di MPLK itu pengelolaan daerah aliran sungai. Nah, tapi home base-nya di MPLK. Nah, mata kuliah pengelolaan daerah aliran sungai sendiri itu di kehutanan. Jadi makanya teman-teman seperti itu yang kita pakai. Jadi bukan berarti yang ambil dari luar itu tidak pada kompetensi, tapi kita pakai yang sesuai kompetensinya. Kakak Pak Fabianus, kita kembali kepada tantangan tentang kuantitas dosen. Bagaimana ini tantangan ini bisa dihadapi oleh jurusan kehutanan ini agar bisa ideal rasio antara dosen dan mahasiswa? Mungkin ada pemikirannya. Iya, yang pertama untuk mengimbangi rasio dosen dan mahasiswa ini upaya yang pertama yang kita lakukan itu adalah mengurangi jumlah penerimaan mahasiswa baru di mulai dari tahun 2020 ini. Selain kita menghadapi pandemi ini, juga kita memperhitungkan rasio tadi. Jadi supaya kita tidak terlalu banyak menggunakan dosen luar biasa. Itu harapannya bahwa dosen, karena menggunakan dosen luar biasa pun banyak keterbatasannya. Baik kalau yang freelance yang memang tidak ada ikatan di luar, ataupun mungkin yang sudah pensiun yang kita pakai, yang kita minta kesediaannya. Tetapi kalau misalnya yang ASN yang aktif itu sangat repot, apalagi mereka juga ya di Dinas Kehutanan ataupun di UPT Kementerian Kehutanan kan sama-sama sekarang ini menghadapi kondisi yang memang juga menuntut untuk di kerjanya sendiri ataupun bidang kerjanya sendiri juga. Tapi kita biasa perekrutan dosen itu dari mana? Bagaimana mekanismenya? Kalau mekanisme perekrutan dosen itu biasanya kami mengusulkan ke lembaga, ke direktur. Yang pertama, yang kedua ada namanya tim Baperjakat Politeknik, itu kan dia melihat data misalnya tadi seberapa banyak sebuah jurusan itu menggunakan dosen luar biasa. Kemudian kita menghitung beban dosen, beban kerja dosen. Idealkah beban kerja dosen ini? Karena aturannya beban kerja dosen itu hanya 12 SKS, 12 sampai 16 SKS. Tidak boleh lebih dari itu. Dan kenyataan kalau kami menghitung misalnya mata kuliah yang home base kehutanan saja, itu bisa lebih kalau kita tidak mengantisipasinya itu. Tapi apakah itu rekrutan dosen itu hanya seperti itu, permintaan kemudian langsung dikabulkan oleh kementerian, atau harus ada mengikuti tes CPNS? Permintaan tadi berdasarkan analisis dari lembaga tadi, baru mengusulkan ke kementerian, kemudian baru menetapkan formasi. Setelah menetapkan formasi, baru lembaga menerima misalnya permohonan untuk pelamaran dari calon dosen tadi. Tetap ikut prosedur perekrutan
ASN nasional. Tapi kebanyakan selama ini dari perekrutan itu akhirnya dosen-dosen yang ada di Politani ini, terutama di jurusan kehutanan ini, apakah memang berasal dari luar atau ada putra daerah? Kalau kondisi sekarang ini semua dosen kehutanan itu kebanyakannya putra daerah. Putra daerah. Ya, yang dari luar, dosen dari luar itu hanya 2 orang saja. Terus bicara soal keunggulan nih, Ya. apa sih keunggulan dari jurusan kehutanan ini? Ya, memang sejak awal cita-cita jurusan ini sebenarnya harapan dari banyak pihak di NTT. Jadi jurusan kehutanan ini salah satunya memang diharapkan mampu mengelola hutan di wilayah semi ringkai. Semi ringkai, atau kita dengan kondisi iklim yang berbeda di setiap daerah, kemudian juga iklimnya juga tidak tentu. Jadi ini memang tantangan besar sebenarnya. Jadi kalau teman-teman di daerah lain itu kan sudah iklimnya paling jelas, misalnya curah hujannya lebih dari 6 bulan. Jadi tantangannya menurut kita di sini ya, kita sebenarnya lebih berat karena apa? Musim keringnya lebih panjang daripada musim hujannya. Ini memang keunggulan kita, ya sumber daya manusia kita ya harapannya mampu mengelola hutan di wilayah kering seperti kita di NTT. Jadi itu. Keunggulan lainnya Pak? Di prodi ini, prodi D3 dan D4, keunggulannya apa? Oh iya. Kalau keunggulan artinya sampai dengan saat ini ya, tentu kalau kita bicara keunggulan tidak terlepas dari sumber daya yang ada. Kalau di daerah lain bicara keunggulan itu kan berarti mampu mengelola misalnya terkait dengan hasil hutan kayu. Kalau kita di NTT ya, kita harus lebih mampu untuk mengarahkan mahasiswa kita untuk lebih ke unggul di bidang sumber daya hutan yang memang khas NTT. Misalnya salah satu contoh, mahasiswa kehutanan Politani itu dia harus paham benar dengan flora ataupun fauna endemik di NTT, misalnya cendana. Cendana ini kan sudah hampir punah, hampir sudah tidak terpikirkan lagi oleh masyarakat umum kita. Yang tersisa itu sekarang kan ya mungkinan ya dari kementerian atau dinas kehutanan atau mungkin LSM yang masih berbicara atau bergerak di bidang mempertahankan keaslian atau keunggulan lokal, kekhasan lokal. Sehingga mahasiswa kita sampai dengan tugas akhir ataupun proyek usaha mandiri itu memang basisnya itu harus mengeksplor sumber daya hutan yang wilayah lokal kita. Ya, misalnya salah satu itu. Kemudian juga misalnya madu. Ya. Kalau kita lihat madu yang dijual di masyarakat, itu tentunya mereka kebanyakan mengelola madu atau mengolah madu itu menggunakan perasan. Padahal perasan itu sendiri kita tahu bahwa ketika kita memeras madu bersama sarangnya, berarti semua kotoran yang terkait di dalam itu akan ikut terperas. Nah, maka kontaminasi itu yang biasanya menurut hasil kajian dari penelitian-penelitian di luar, kami belum itu, bahwa itu nanti akan memperpendek masa simpan madu. Misalnya madu cepat asam, ya, karena roti lebahnya misalnya ikut terperas. Dan mahasiswa kami di sini mengajarkan mahasiswa itu untuk mengolah madu itu pakai tirisan, sehingga madu yang dihasilkan itu betul-betul jernih. Masih lama ya, meskipun lama ya, kan dibanding kalau perasan satu kali peras iya, harus lama, tetapi durasinya lama, tapi kualitasnya lebih baik ya. Sebenarnya kalau kita bicara lama atau apa, karena memang kita belum masuk ke namanya industri yang profesional ya. Tapi sepengalaman kita selama ini, misalnya kita mau menghasilkan yang
madu yang 5 liter misalnya. Madu yang 5 liter itu kan kita cukup dengan menyiapkan satu alat penyaringannya. Kalau yang biasa di industri itu kan pakai ekstraktor untuk memisahkan madu dengan sarangnya. Tapi kalau kita tidak, kita merancang sebuah alat penyaring, dia cukup seperti orang membuat dandang saja. Jadi ada penyaringan, kemudian ada dua alat itu, satunya bagian atas untuk menampung sarangnya yang sudah dicacah atau diiris kecil-kecil. Kemudian bagian bawahnya itu kita lapisi dengan 3 lapis kasa halus, sehingga begitu madu turun itu memang betul-betul madu yang bebas dari kotoran, betul-betul jernih. Dan ini yang dipelajari semua nih di mahasiswa di jurusan kehutanan. Iya, ini yang kita, terutama sekarang ini kan ada namanya program mahasiswa wirausaha. Saya di program mahasiswa wirausaha, kita menyampaikan mahasiswanya, kalau kalian mau mengambil topik madu misalnya, ini metodenya. Kemudian juga ada tugas akhir D3 itu mata kuliah sebelum tugas akhir namanya proyek usaha mandiri. Itu juga seperti itu, metodenya tetap kita menggunakan metode tiris. Tadi kan kakak menyebutkan bahwa ada alat, apakah itu juga dirancang oleh mahasiswa kita? Tidak, karena memang kita mahasiswa kehutanan tidak diajarkan untuk merancang sendiri maksudnya, tetapi dia punya pengetahuan untuk merancang. Artinya walaupun dia menggunakan jasa orang lain, tetapi dia tahu prinsip kerjanya alat. Prinsip kerja alat itu yang paling penting dipahami. Kakak tadi kan kakak mengatakan bahwa di kita cendana, madu, hasil hutan apa saja yang potensial di NTT ini, Kak? Sebenarnya selain cendana, madu itu masih banyak yang lain juga, bambu misalnya. Bambu. Ya, bambu. Tapi kayaknya jarang sekali ya pengelolaan bambu di NTT ini ya, kita lihat ya selama ini, Kak. Kalau sekarang sudah ada sih sebenarnya. Di Ngada itu mereka sudah mulai, tetapi masih bersifat setengah jadi. Ya. Kemudian ada beberapa daerah lain juga yang pengolahan bambu untuk misalnya tempat duduk atau untuk bed, tempat tidur. Ini juga diajarkan ilmu. Kalau di sini kami belum, karena masih berupaya untuk masih memperjuangkan untuk sarpras yang seperti ini. Kami berharap tahun depan itu kami sudah bisa satu paket alat itu, karena ini cukup mahal juga paket alat itu. Oke. Bicara soal sarpras nih di jurusan kehutanan, apa yang kita punya di sini? Kalau bisa menunjang kegiatan belajar mahasiswa. Iya, kalau untuk menunjang kegiatan belajar mahasiswa untuk sementara ini, kalau bagi kami peralatan laboratorium itu sudah, ya ukurannya sudah sangat memadai. Karena tahun 2014 sampai 16 itu kita memperoleh hibah kompetisi dari ADB untuk peralatan laboratorium. Sehingga ada 4 ruang laboratorium kita itu. Kita punya 4 di sini. 4 ruang laboratorium. Apa saja ruang laboratorium? Ruang laboratorium yang pertama itu perencanaan hutan. Ya, jadi yang kedua laboratorium silvikultur, yang ketiga hasil hutan, dan yang keempat konservasi. Untuk di laboratorium perencanaan hutan, apa saja yang dibuat di sana? Kalau perencanaan hutan ini kan kalau yang namanya semua aktivitas ya, di mana saja, terutama di lingkungan pemerintah, perencanaan itu kan menjadi sesuatu yang sangat penting atau sangat mendasar, karena semua di sana itu sangat menentukan untuk kegiatan selanjutnya. Nah, sehingga di sini di perencanaan hutan ini alat yang harus disiapkan di dalam juga harus mengikuti kebutuhan itu. Misalnya mahasiswa mau mempelajari atau mau menghasilkan peta
Semua peralatan surveinya, inventarisasinya, peralatan untuk mencetak petanya harus berada di sana. Ada, kita lengkap semuanya. Kita punya. Sebentar kita main-main ke sana ya. Tadi. Boleh. Ya. Ya. Kalau untuk di silvikultur, Kalau di silvikultur itu kami lebih kepada ke kultur jaringan. Memang silvikultur itu kan berbicara tentang ilmu dan seni membudidayakan tanaman hutan lah, kalau katakan demikian. Sehingga dia di sana itu mulai dengan persemaian tanaman hutannya sampai dengan melakukan misalnya kultur jaringan tadi itu. Ya, kita sekarang ini dalam praktek mata kuliah kita mencoba untuk mencoba melakukan kultur jaringan cendana ataupun tanaman lain. Ya. Jadi kita minta teman dosen itu untuk lebih konsentrasinya ke sana, karena memang bagaimana mengembangbiakkan cendana dengan misalnya metode dan teknologi yang tinggi. Kakak, untuk di laboratorium hasil hutan, apa yang mahasiswa buat di sana? Kalau laboratorium hasil hutan, seperti yang saya sampaikan tadi, kita belum masuk sampai ke industri hasil hutan seperti kayu. Mahasiswa kita masih berharap bahwa dari laboratorium ini itu menyediakan peralatan-peralatan yang memanfaatkan limbah kayu. Kita orientasinya ke sana. Ke sana ya nanti. Karena kalau kita lihat kondisi kita di Kota Kupang saja, saya belum bicara dengan kabupaten lain, limbah kayu kita ini cukup banyak. Ya. Nah, ini salah satu contoh. Ya, contoh ini buatan mahasiswa kita. Ya, mahasiswa kehutanan. Ini mata kuliah proyek usaha mandiri. Ya, jadi kita mengajarkan mereka untuk memanfaatkan limbah yang tidak terpakai begitu. Orang gusur di pinggir jalan misalnya, ambil akarnya, kemudian tempel bunga, didesain seperti ini. Ini dulu dijual dengan 50.000, itu kan sudah artinya dari limbah kayu yang orang hanya memanfaatkan untuk dibakar, mereka bisa menghasilkan uang. Jadi yang sederhana seperti itu. Dan ini juga diajarkan ya di sini ya. Ini tidak diajarkan dalam mata kuliah. Di mata kuliah itu hanya metode umum saja bagaimana kita di daerah kita itu memanfaatkan sumber daya yang ada. Berarti yang berkreasi sendiri. Ya, jadi mata kuliah ini nanti dibimbing oleh seorang dosen. Jadi dosen bersama dengan dosen mereka melakukan kreativitas begitu. Jadi intinya diajarkan dalam mata kuliah itu bagaimana kita meningkatkan sumber daya hutan yang ada, termasuk pemanfaatan limbah sekalipun. Ya. Menarik ya. Iya. Dan kalau di laboratorium konservasi? Ini kalau laboratorium konservasi memang untuk sejauh ini lebih kita kalau konservasi itu kan bagaimana kita mempertahankan yang ada, melindungi yang ada. Jadi termasuk di sana peralatan-peralatan pengendalian kebakaran hutan tersedia di sana. Jadi intinya untuk itu. Dan nanti dia memang ke depannya nanti mungkin tidak sebatas itu, tetapi mungkin ada hal-hal lain yang terkait dengan peralatan-peralatan itu. Tetapi untuk yang paling hakiki atau paling mendasar sekarang bagaimana kita mempersiapkan, karena dalam bicara ilmu kehutanan itu dia berada pada 4 tonggak dasar tadi itu. Jadi perencanaan itu atau manajemen itu, silvikulturnya, konservasi dan hasil hutan. Jadi kalau kita intinya mahasiswa di Politan ini ya mempelajarinya ke 4 bidang itu. Iya. Jadi termasuk nanti misalnya yang D4 konsentrasinya dia mau apa? Mau silvikultur, mau hasil hutan, atau mau konservasi, atau mau di manajemennya atau perencanaannya. Jadi itu konsentrasinya. Jadi tugas akhirnya. Kak Fabianus, sama seperti di jurusan-jurusan lain, kita punya tidak seperti lahan-lahan praktek begitu, ada tidak kita di sini? Lahan praktek kita punya, ada namanya arboretum mini. Itu untuk apa saja di sana? Kalau arboretum mini itu kita
pada dasarnya mengajarkan mahasiswa untuk kita menyiapkan suatu lahan yang intinya mengoleksi tanaman hutan. Ya, Dan sudah tanaman hutan apa saja yang sudah dikoleksi di untuk sementara ya yang tersedia umumnya misalnya kita koleksi mahoni, kemudian ini gamelina, jati, cendana. Ya, intinya kita ada kayu merah, ya, ada valoa. Nah, ini kita sudah tanaman-tanaman yang memang endemik di daerah kita, kebanyakan yang itu yang kita utamakan. Dan ini disiapkan juga untuk pasaran tidak Pak Fabianus? Kalau koleksi itu kan kalau arboretum itu kan berarti ditanam di sebuah lahan. Nah, kalau yang ibu maksudkan itu nanti itu namanya persemaian tanaman hutan. Ada kita punya di sini juga ya. Biasanya kita tetapi kan selama ini kan yang kita lebih mengarah pada kegiatan-kegiatan sosial. Misalnya kita melakukan pengabdian, tanam di gereja, tanam di masyarakat. Diambilnya dari sana baru di ini ya. Iya. Iya. Itu. Misalnya ini kan sudah mau masuk musim hujan, jadi biasanya mahasiswa kita mengajak mereka untuk ya sebelum libur Natal itu kita menanam ya di mana saja, apakah itu di kampus atau bawa di luar silakan. Dan saya lihat wajah kampus ini juga sudah semakin baik ya. Iya, ini itu sudah. Siapa yang membenahi? Kalau membenahi sebenarnya dari tingkat pimpinan kita juga sudah semuanya pada umumnya untuk mengatur sehingga kita mau membenahi misalnya menanam di dalam kampus ini itu tentunya kita harus koordinasinya ke pimpinan. Tapi dilakukan oleh mahasiswa sendiri ya? Iya, ini kebanyakan dilakukan oleh mahasiswa sendiri karena beberapa tahun terakhir ini terkait dengan pengaturan taman ini itu masih sangat terbatas dari kementerian, jadi sehingga ya yang terutama yang di sekitar jurusan kehutanan ini karena memang kita punya mata kuliah yang terkait atau berbicara tentang ekowisata, ada manajemen kawasan konservasi dan ekowisata dan ada mata kuliah ekowisata sendiri. Kak Fabianus, ngomong-ngomong soal pandemi COVID-19 ini, bagaimana akhirnya sistem pembelajaran di sini untuk semester baru ini? Iya, kalau kita masuk di pandemi ini memang kan ya kalau mau dibilang bukan hanya kita yang merasakan, semua orang merasakan. Mau dibilang juga kita paling merasakan juga tidak juga, karena sekarang itu di aspek apa saja semuanya merasakan bahwa karena kita merubah dari yang pola yang biasa kita lakukan ke pola baru itu memang sebenarnya sangat sulit, tetapi karena kita dituntut untuk mengikuti kebiasaan baru atau yang disebut dengan adaptasi kebiasaan baru, ya kita pada akhirnya di semester ganjil ini sepertinya sudah terpola. Misalnya kuliahnya teori itu online, kemudian praktikumnya itu offline. Untuk praktikum yang offline ini diatur tidak? Kan kita harus tetap jaga jarak, itu bagaimana sistemnya? Iya, kalau di offline ini kalau biasanya satu kelas kita kuliah misalnya 120 orang atau 100 orang, paling tinggi sekarang kan sesuai dengan aturannya itu 20 orang atau 18 orang satu kelas, satu rombongan. Berarti ya, dijadwalkan. Misalnya satu kelas itu ada 30 orang, itu harus ditangani oleh 2 orang. Satunya dosen, satu kelompoknya lagi teknisi dengan tempat yang agak jauh. Jadi tidak boleh, tapi kita tetap jaga jarak. Karena setiap kali kita melakukan praktikum offline, di situ ada dosen, ada PLP atau teknisi. Soalnya kan kita di sini kan jurusan yang vokasi. Ya, pendidikan vokasi, sehingga kan memang harus praktek itu kan harus mesti lebih banyak ya Kak Fabianus ya, sehingga tidak boleh secara online ya. Iya. Seperti itu. Pendidikan vokasi memang kalau mau dibilang secara online memang cukup berat. Ya. Kemudian
dengan cara sekarang saja kita kuliah yang online saja itu juga mahasiswa masih merasakan beratnya menerima materi karena ada banyak persoalan di sana. Kami punya secara lembaga itu sudah diatur dengan baik sebenarnya tentang kuliah online ini karena kita masuk kepada aplikasi e-learning, tetapi banyak kesulitan di sana ternyata. Ada sinyalnya, ada prasarananya mahasiswa yang tidak cukup, misalnya kemampuan handphonenya tidak mampu menangkap dengan baik atau laptopnya. Kalau pulsa data kita tidak bicara itu lagi karena dari kementerian itu sudah memberikan semua itu, memfasilitasi itu. Sampai ke mahasiswa? Iya, mahasiswa 50 GB, dosen ataupun mahasiswa. Tapi ada kompensasi yang diberikan mahasiswa atau itu gratis? 50 Itu GB. program kementerian. 50 GB untuk satu mahasiswa? Satu mahasiswa per bulan. Per bulan. Iya. Sejak kapan itu? Sejak bulan September, September. saya bulan berapa ya? Sudah, ya per Iya, bulan artinya September. tidak ada masalah lagi untuk yang kita kalau uang pulsa ya. Sekarang hanya tidak bisa itu lagi. Sekarang hanya sinyal dan yang tadi Hasil dan bilang kemampuan tangkap handphone ataupun peralatan misalnya laptopnya. Ya, tapi berapa persen? Atau mungkin kondisi Ya, apa ya? cuaca dan Kondisi tempat menangkap sinyal. Tapi itu berapa persen kendala itu terjadi? Eh, Bisa 50 atau tidak? Sekarang kalau mau dibilang kendala juga karena kita dituntut misalnya dosen itu sudah harus tahu dia. Kalau misalnya mahasiswa misalnya mau tatap muka secara virtual, kalau itu sinyalnya tidak mampu ditangkap dengan baik oleh mahasiswa, kan di situ mahasiswa menyampaikan melalui WA group misalnya, minta maaf Bapak, kami tidak bisa masuk, belum bisa masuk sampai sekarang. Jadi dosen harus beralih, masuk ke dengan cara lain, tetap mengupload materinya, kemudian membuka ruang diskusi di e-learning itu. Jadi mereka bertanya, kemudian kita menjawab di ruang diskusi itu. Sebenarnya karena itu tadi kita dipaksa untuk masuk ke suasana yang sekarang. Mau tidak mau orang harus berjuang, termasuk kita juga. Memang tantangannya ya tentu kalau mau dibilang ini kan kita masuk masa peralihan ini, peralihan antara semester genap kemarin kita dikagetkan dengan pandemi, kemudian masuk semester ganjil ini mulai dari bulan Agustus kemarin kan kita sudah sedikit masuk ke pola yang terpola sudah. Apa nih pesannya untuk para mahasiswa? Ya, untuk para mahasiswa terutama yang di kehutanan ya, saya berharap bahwa interaksi selama mengikuti pendidikan di Politani, terutama di jurusan kehutanan ini, berharap bahwa di luar sana nanti dia akan menjadi kita arahnya ke wirausaha, ya, menjadi seorang wirausahawan yang memang peluangnya saat ini belum banyak terisi. Misalnya saat ini ada peluang yang terbuka lebar, sekarang ada program pemerintah itu yang memberikan akses kepada masyarakat untuk mengelola hutan atau memanfaatkan lahan kawasan hutan selama 35 tahun dengan izin kementerian. Itu yang sekarang yang memang kami di dalam kelas juga selalu menyampaikan ini, bahwa orientasi kita bagaimana kita menghijaukan provinsi kita yang tergolong kering ini. Paling tidak ya ada kawasan-kawasan hutan yang kalau dibilang saat ini masih belum produktif atau belum, katakanlah kalau selalu masyarakat bilang bahwa belum begitu bermanfaat bagi masyarakat dari hasil hutan ini. Nah, kesempatan sekarang dengan mengelola kawasan hutan ini betul-betul masyarakat merasakan manfaatnya, bahwa hutan yang berada di sekitar masyarakat atau di mana saja itu di sekitar kampung mereka itu memberikan nilai tambah bagi mereka atau bahkan menjadi sumber pendapatan. Kalau kita lihat di Jawa, kami sering, hanya beberapa tahun terakhir ini kami melakukan praktek kerja lapang di NTT.
sebelumnya kami selalu keliling ke Jawa untuk memantau mahasiswa kami yang praktek kerja lapang di sana. Kalau kita lihat bahwa ternyata banyak sekali masyarakat sekitar kawasan hutan itu yang bergantung hidupnya dari memanfaatkan kawasan hutan, menanam pakan ternak, menanam tanaman semusim, kemudian menjadi tenaga kerja dari perhutani atau pengelola hutan. Jadi itu sebenarnya harapan kita, bahwa harapannya bahwa mahasiswa setelah lulus dari sini keluar menjadi seorang wirausahawan di bidang kehutanan. Untuk dosen sendiri, Ya. pesannya apa nih Kak Fabianus? Kalau untuk dosen sendiri, terutama yang dosen sendiri di sini, ya kami berharap sih untuk itu meningkatkan satu, yang pertama kualifikasi pendidikan itu yang paling penting juga, ya. Dan dengan tersedianya atau meningkatkan kualifikasi pendidikan, kita nanti akan berlanjut misalnya untuk membuka program yang lebih tinggi, misalnya magister terapan. Karena syarat membuka magister terapan itu harus memiliki kualifikasi dosen yang berijazah S3 atau doktor. Dan pesannya apa nih buat generasi muda di luar sana, pada Tribuners yang nanti akan menamatkan sekolah dan orang tuanya, apa nih promonya untuk jurusan kehutanan? Iya, baik, terima kasih. Kami berharap bahwa bagi adik-adik yang saat ini masih berada di bangku pendidikan menengah atas, apakah itu SMK di bidang kehutanan, di bidang pertanian, ataupun sekolah menengah umum sekalipun, ya, kami berharap kalau Anda mau menjadi seorang wirausahawan di bidang kehutanan yang saat ini peluang untuk memanfaatkan kawasan hutan cukup luas, Politani pilihannya. Karena di sini Anda dididik untuk terampil, ya, dalam bidang pengelolaan sumber daya hutan. Gitu ya. Ya, terima kasih. Begitu Tribuners, perbincangan kita dengan Ketua Jurusan Kehutanan Politani Negeri Kupang, Kak Fabianus Ranta. Ya. Kalau ingin menjadi wirausahawan yang mahir di bidang pengelolaan hutan, ya, Ya, ya. Kak Fabianus, jangan ragu untuk masuk ke jurusan Kehutanan Politani Negeri Kupang. Kami menunggu di sini.